Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Salam semua kaum muslimin dimanapun berada. Semoga usahanya lancar dan semakin berkah. Semoga kita selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Video kali ini ada beberapa hal pelajaran yang menarik di dalam surah Al-Isra ayat 36. Surah Al-Isra ayat 36 ini membahas tentang bagaimana akal, hati bekerja sama dengan mata dan telinga. Dalam ayat ini ada dijelaskan tentang mata, telinga, hati. Lalu kenapa Allah mengkhususkan tiga unsur ini dimintai pertanggungjawabannya di yaumil akhir? Simak video ini sampai habis. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, subscribe. Bila bermanfaat, bagikan kepada teman kerabat. Lalu tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat video-video terbaru dari kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ada beberapa hal pelajaran yang menarik dari surah Al-Isra ayat 36 ini. Pertama, para ulama menafsirkan ayat ini, janganlah bertaklid kepada sesuatu paham yang tidak kita ketahui sumbernya, karena Allah sudah memberi akal, hati, mata dan telinga. Karena unsur yang tiga ini termasuk sumber pengetahuan untuk mengetahui sesuatu kebenaran itu. Apa amalkan yang kita perbuat bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, ayat ini sangat dekat hubungannya pada zaman jahiliyah. Ayat ini diwahyukan kepada Nabi dan disampaikan kepada umatnya agar pengikut Nabi tidak mencontoh perbuatan orang-orang jahiliyah yang menyembah selain Allah. Dan yang ketiga, ayat ini kemudian berhubungan dengan kesaksian. Janganlah menuduh seseorang atau menfitnah seseorang padahal tidak melihatnya dan tanpa ada bukti yang kuat. Dalam surah An-Nahl disebutkan mata, telinga dan hati sebagai alat untuk meraih pengetahuan. Allah menciptakan yang tiga unsur ini kepada manusia supaya manusia bisa menjalani hidupnya dengan tenang dan damai. Al-Marwazi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa dilarang mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang hal itu. Dari satu sisi, tuntunan ayat ini mencegah sekian banyak keburukan seperti tuduhan, sangka buruk, kebohongan, dan kesaksian palsu. Al-Qatadah menegaskan, janganlah seseorang mengatakan mendengar padahal ia tidak mendengar, dan jangan menyatakan melihat jika tidak melihatnya. Yang kemudian pengetahuan, potensi akal. Di dalam ayat ini sangat erat hubungannya dengan pengetahuan atau potensi akal. Dalam ayat ini ada menjelaskan tentang mata, basorun untuk melihat, sama'un
telinga untuk mendengar, dan fuad, hati untuk merenung dan berpikir. Allah memberi kita mata, kita bisa melihat alam dunia ini, melihat yang indah sehingga senang hati kita. Allah memberi kita telinga, bisa mendengar segala suara di sekeliling kita. Mendengar kabar gembira, hati kita senang. Dari tujuannya atau pusat berkumpulnya informasi tetap ke hati. Hati mempertimbangkan apakah sesuatu yang didengar bisa diperbuat atau yang dilihat itu bisa diperbuat. Ketika ini hati berpikir dan merenung sejenak, karena Allah sudah berfirman, ketika unsur ini, mata, telinga, akan diminta pertanggungjawabannya apa yang diperbuat ketika hidup di dunia. Dalam surah Al-Isra ini ayat 36 ada disebut fuad atau diartikan dengan hati. Apa perbedaan fuad dengan qalb? Karena yang sering kita ketahui adalah qalbun atau hati. Dalam surah Al-Mulk ayat 24 disebutkan juga, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dalam ayat ini ada kalimat mata, ada kalimat telinga, dan ada kalimat fuad. Dalam kamus lisan Arab, istilah al-fuad memiliki akar kata fa'ada yang diartikan sepadan dengan qalb, hati. Menurut Hakim Tirmizi, al-fuad atau fuad adalah tempat diprosesnya ilmu pengetahuan, al-ilmu dan al-ma'rifah. Lebih tepatnya fungsi fuad sebagai penglihatan ar-ru'yah, karena sering kita sebut hati juga memiliki mata, yaitu mata hati. Fuad inilah yang mampu melihat hakikat ilmu pengetahuan, sedang al-qalb mengetahui hasil ilmu. Setelah sering kita baca Al-Quran dan sejarah para nabi, orang-orang yang saleh beriman bisa mendengar kalam atau perkataan Allah. Seperti Nabi Musa disebut kalam Allah, kalamullah, karena seringnya Nabi Musa berbicara atau bertanya jawab langsung dengan Allah tanpa perantaraan Jibril. Apabila ar-ru'ya maksudnya fuad dan hati menyatu, maka seorang bisa melihat yang metafisik yang tidak bisa dilihat dengan mata terbuka. Abu Ja'far Muhammad bin Ali menegaskan bahwa yang mampu melihat Allah Subhanahu wa taala bukanlah penglihatan dengan mata fisik yang terdapat di kepala, akan tetapi keberadaan Allah Subhanahu wa taala mampu dilihat dengan mata hati. Al-fuad melalui pengetahuan tentang hakikat iman kepadanya. Setelah dilihat dengan mata, didengar dengan telinga, maka hati akan merenung dan berpikir itu benar atau tidak benar. Kita sangat bersyukur karena Allah telah memberikan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan hati untuk berpikir dan merenung apakah sesuatu itu benar untuk dilakukan. Karena nantinya mata, telinga, dan hati akan dimintai pertanggungjawabannya di yaumil akhir. Dalam unsur yang tiga ini, hubungannya agak hampir sama, yaitu mata bisa melihat yang nyata, sedangkan yang tidak nyata mata tidak bisa melihat. Kemudian telinga bisa mendengar dengan jarak tertentu, akan tetapi telinga juga bisa membaca sesuatu dengan suara. Contohnya suara mobil, suara air, sedangkan dia bendanya tidak dilihat mata. Telinga bisa membaca suara apa yang terdengar itu, sedangkan hati mempunyai mata, dia bisa melihat yang tidak nampak oleh mata, dan dia bisa mendengar yang tidak terdengar oleh telinga.